hanya ikut serta di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di dalam gereja. Nggak salah, saya bukan anti gereja loh saudaraku. Oleh karena itu di balik ini semua ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan. Dan saya menangkap ada 6 rancangan Tuhan. Yang pertama, saudara, akan bangsa yang besar itu karena punya budaya yang besar. Dan untuk membangun budaya yang besar, satu-satunya jalan itu adalah lewat jalur. Shalom sahabat Bahana, gimana nih kabarnya hari ini? Sahabat Bahana lagi ada masalah nggak sih? Atau punya pergumulan tapi nggak tahu mau curhat sama siapa? Nah, pas banget. Siang ini, Dela mau ajak sahabat Bahana buat curhat sama Bapak selama 45 menit ke depan. Sahabat Bahana bisa tanya apa aja di live chat langsung Bahana Channel. Semua pertanyaan akan langsung dijawab sama Bapak Gondo Wijoyo, tapi jangan lupa buat subscribe terlebih dahulu, like, dan nyalakan dulu loncengnya supaya sahabat Bahana nggak ketinggalan update terbaru dari Bahana Channel. Selamat curhat dan Tuhan Yesus memberkati. Para sahabat Bahana dimanapun kalian berada, salam sejahtera, salam sehat, tetap penuh dengan semangat dan jaga protokol kesehatan dengan baik dan usahakan sudah divaksin minimal 2 kali. Dan perkenankan sekarang saya akan menyampaikan firman Tuhan secara singkat untuk melandasi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, bukan soal fisik, tapi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran yang mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu dikatakan carilah kerajaan Allah lebih dulu, cari kebenaran itu lebih dulu, dan kebenaran itu yang akan menuntun jalan-jalan hidup saudara. Kebenaran itu yang akan membuat bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan itu apa? Yang ditambahkan itu adalah hikmatnya. Yang ditambahkan itu adalah pewahyuan-pewahyuannya. Yang ditambahkan itu adalah kecerdasannya. Yang ditambahkan itu juga berkat jasmani maupun berkat rohaninya. Tetapi yang terutama bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita, akan membebaskan kita dari semua belenggu dosa itu. Amin. Baik, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Selamat siang Pak Gondo, mohon izin bertanya. Saya dengar penerbit Andi yang Bapak rintis, Bapak serahkan ke manajemen untuk dikelola. Dan saya dengar di usia Bapak yang masih produktif saat ini, mengapa Bapak memilih langkah ini sebagai seorang pebisnis? Saya sebagai orang yang melakukan bisnis, saya memulainya dari awal itu dengan kehidupan doa, dan saya dapat visi dan saya menentukan misi-misinya apa di dalam melakukan visi itu. Dan sampai sekarang visi misinya itu tetap saya pegang. Hanya di dalam perkembangannya ya, yang meluas dari waktu ke waktu, yang berubah di dalam era digital ini, era perkembangan, era percepatan yang luar biasa ini, saya sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi, ya, untuk memimpin seluruh pergerakannya. Ya, tetapi visi misinya tetap saya pegang. Ya, tetap untuk invest
yang cukup besar, tetap harus seizin saya. Tetap saya mengawal sampai pada akhirnya nanti. Saya tidak meninggalkan penerbit Andi, ya. Tapi dalam perkembangannya ini, ya, itu kan dibutuhkan tenaga, dibutuhkan pemikiran yang lebih lanjut, dibutuhkan kecerdasan-kecerdasan di dalam mengikuti era digital ini. Nah, di situ saya menyerahkan kepada tim direksi dan semua pimpinan staf karyawan untuk bergandengan tangan bersatu, bergerak bersama-sama. Ya. Jadi intinya sebagai pembangun saya tidak meninggalkan, tetap saya mendampingi. Dan saya alih generasi itu penting sekali. Pak Gondo sebenarnya boleh nggak sih menagih utang? Soalnya pendeta saya di gereja dan beberapa teman saya sering ngomong gini, kalau siap mengutangi orang lain, maka harus siap kehilangan uang itu karena nggak dibayar sama yang utang. Makasih untuk penjelasannya. Ini. Saudara, hutang itu untuk apa? Ya. Nah, kalau hutang itu untuk makan, ya saudara, ya harus rela untuk memberi, ya. Untuk konsumsi sehari-hari, ya rela untuk memberi, ya. Kalau sampai tidak terbayar, ya saudara harus mengikhlaskan, ya. Karena itu adalah prinsip mengasihi, prinsip menolong sesuai yang difirmankan oleh Tuhan, ya. Tetapi kalau hutang itu untuk bisnis, nah saudara harus ikut menganalisa bisnis apa, prospeknya apa, dan lain sebagainya. Tapi saudara juga harus memikirkan, ya, mengutangi, memberi utang itu tentu ada resiko, ya, resiko untuk tidak terbayar. Nah, tidak terbayarnya ini karena apa? Ya, karena usahanya gagal atau karena orangnya itu memang nakal, memang niat nggak mau bayar. Apa alasannya itu apa? Ya, ya. Tetapi ya untuk utang urusan bisnis, ya tetap menagih, tetap ditagih. Tapi jangan sampai crash, jangan sampai bentrok, ya. Risiko itu tetap ada buat yang orang mengutangi, ya. Saya kira, tapi saya pesan untuk tidak sampai crash, tidak sampai bentrok, ya. Banyak berdoa, ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Pak Gondo, kalau putus cinta kita boleh sedih nggak sih, Pak? Rasanya masih sayang, tapi kok sering berantem. Kami pacaran udah lama, orang tua juga udah setuju, tapi karena merasa agak nggak cocok akhirnya putus. Cuma tetap kecewa rasanya. Gimana caranya mempertahankan cinta supaya bertahan sampai ke pelaminan? Ya, dua orang yang berbeda pendidikan, yang berbeda budayanya, yang berbeda latar belakangnya, yang berbeda semua keadaannya, ya, untuk dipersatukan masuk di dalam pelaminan, ya itu memang memerlukan proses, ya, memerlukan proses, ya. Nah, oleh karena itu dalam proses itu diperlukan pendekatan lebih pendekatan, ya. Jangan gampang-gampang menyatakan cinta, ya. Nah, di dalam proses itu, ya, tentu karena berbeda segalanya itu ada ketidakcocokan. Nah, dibangun, ya, hubungan dengan baik supaya sama-sama itu saling memahami, saling melandasi dengan tujuan yang baik, yang sama, ya, saling merasakan apa yang menjadi kekurangan kelebihannya dan lain sebagainya, itu baru muncul cinta itu. Nah, tapi kalau sudah sampai ke cinta lalu putus, ya putus cinta, ya ngapain disedihin, ya. Kalau memang putus dengan maunya sendiri sudah merupakan keputusan dari kedua belah pihak, ya sudah, nanti kan mendapatkan jodoh lagi. Berdoa betul-betul supaya tidak berlarut di dalam kesedihan, ya. Memang namanya orang putus, tidak hanya putus cinta, putus hubungan apapun, ya sedih ya ada. Tapi jangan sampai berlebihan, karena itu pasti akan mengganggu kesehatan roh, jiwa, tubuh saudara. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, Shalom Pak Gondo, Pak, bolehkah saya minta saran?
Sebelum meninggal, orang tua saya memberikan warisan pada saya dan ketiga kakak saya berupa beberapa bidang tanah. Karena saya di perantauan sewa rumah, saya berpikir untuk jual tanah warisan yang jadi bagian saya. Lalu hasilnya saya berikan rumah di sini. Menurut Bapak itu bijaksana atau enggak ya? Saya bingung karena kakak saya menasihati supaya tanah warisan sebaiknya jangan dijual ya. Ya, jangan dijual ya. Saya memberi nasihat. Yang pertama, jangan sampai terjadi keributan karena warisan. Yang namanya warisan itu dibagi sama rata. Ya, kalaupun ya ada catatan, kalaupun ada pernyataan dari orang tua saudara bahwa pembagiannya itu si A lebih besar daripada si B atau si C yang paling kecil sebenarnya, ya menurut saya ya yang namanya warisan itu dibagi sama rata, semua menikmati sama, tidak ada alasan apapun, semua sama rata. Nah, setelah warisan itu dibagi, kalau ada salah satu yang kuat menopang yang lemah, itu boleh-boleh saja, itu baik karena itu prinsipnya harus saling mengasihi, ya saling memberi, itu baik ya. Nah, kalau minta apa yang menjadi warisan saudara untuk dijual supaya saudara bisa di perantauan itu saudara bisa beli rumah sendiri, beli tempat sendiri, ya komunikasikan dengan baik dengan saudara-saudaranya ya. Tunggu jawaban yang baik, sabar dalam soal warisan itu perlu kesabaran tertentu, jangan sampai terjadi keributan ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Shalom Pak. Di biodata yang saya dapatkan mengenai Bapak, Bapak sangat aktif di pelayanan desa terpadu. Kenapa Bapak memilih pelayanan tersebut? Bukankah pastinya Pak Gono memiliki relasi yang besar di luar sana untuk melakukan pelayanan yang menurut orang banyak lebih besar? Ya, yang pertama ya bahwa pelayanan itu karena panggilan. Ya, kalau tidak terpanggil itu jangan. Karena cukup berat, cukup serius. Karena pelayanan itu dituntut bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap panggilan itu untuk menyelesaikan panggilan itu sampai tuntas, sampai selesai. Ya, sampai mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ya. Nah, waktu saya dapat panggilan mengenai pelayanan pedesaan, jujur saya menolak. Jujur saya pikir, saya mau jadi orang yang sukses dalam bisnis. Ya, kalau pelayanan ya jangan pelayanan pedesaan. Saya lihat pelayanan pedesaan itu semuanya para hamba-hamba Tuhannya itu miskin-miskin pada waktu itu. Naik sepeda aja kriet. Wah, dah ya baju aja kancingnya putus-putus. Ya, saya menolak. Nah, satu saat saya diajak piknik bersama saudara-saudara saya bersaudara itu 4 orang, saya yang paling besar. Bersama dengan kedua orang tua saya ke Watu Ulo di Jember. Ya. Nah, waktu itu di tepi laut, tepi pantai, ada batu yang menjurus ke laut gitu ya. Ya. Nah, enggak ada ombak, cuma riak-riak kecil. Saya sama ketiga adik saya itu jalan di atas batu yang menjulur ke laut itu. Nah, sampai di ujung ya, tahu-tahu itu ada ombak besar. Lalu saya itu ditarik oleh ombak. Saya kena ombak itu sampai saya jatuh ke bawah. Dan yang ketiga adik saya cuma terjerambab gitu aja. Ya, enggak sampai jatuh ke bawah. Saya nggak bisa berenang. Itu kira-kira dalamnya lebih dari 5 meter itu. Nah, karang-karang lagi, wah luka-luka saya. Lalu ada ombak lagi, saya dinaikkan ke atas gitu. Dia jatuh di atas, dan saya sama sekali nggak bisa berenang. Saya berpikir, kalau bukan Tuhan yang melakukan ini, nggak mungkin saya bisa hidup. Wong saya nggak bisa berenang, udah peur gitu, udah masuk air, udah luka-luka lagi kena karang. Nggak mungkin tanpa pertolongan Tuhan. Nah, di situ saya berpikir, apa karena panggilannya? Akhirnya saya menjawab, ya Tuhan, saya mau masuk dalam panggilan itu. Dan saya konsisten sampai sekarang. Ya, saya bersukacita dengan panggilan pelayanan pedesaan.
Dan panggilan pelayanan pedesaan itu perlu korban, saudaraku. Ya, bawa uang, bawa macam-macam ke desa itu. Nggak bisa pelayanan ke desa untuk menerima itu nggak bisa. Memberi, saudaraku. Dan saya bersukacita. Saya merasakan ada damai sejahtera dalam saya melakukan pelayanan pedesaan itu. Waktu usia saya masih muda, saya berangkat dari pulau ke pulau, dari desa ke desa, saya berangkat, saudaraku. Kadang-kadang naik kapal kecil, naik sampan kecil itu di tengah laut itu, wah dengan ombak yang begitu. Kadang-kadang naik pesawat itu, wah digoncang di udara sampai pesawatnya muter balik karena hitam pet gitu, ada badai katanya dan lain-lainnya. Tapi saya percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan sampai sekarang saya tetap hamba Tuhan desa, tapi bukan desa ini, bukan. Ya, baik. Saya ingin tanya pendapat Bapak tentang COVID-19. Ini sebenarnya belum berakhir karena kita dengar ada varian baru lagi. Menurut Bapak sulit tidak sih menjalani kehidupan setelah ada COVID-19 ini? Adakah bedanya dengan yang lain? Ya, menjalani kehidupan setelah COVID-19 ini tetap harus jaga protokol kesehatan dengan ketat. Tetap diusahakan harus sudah divaksin, ya tetap harus jaga roh, tubuh, jiwanya, roh, jiwa dan tubuhnya itu seimbang. Jadi roh juga harus diberi makanan. Makanan roh itu adalah firman Allah, kalam Allah. Jangan makanan roh itu terus ke kuburan tengah malam ya minta-minta, bukan itu. Makanan roh adalah firman Allah, kebenaran itu yang memerdekakan kita. Ya, makanan jiwa itu adalah belajar untuk meningkatkan kecerdasan. Baca buku, belajar sungguh-sungguh, cari ilmu dengan baik, itu makanan jiwa. Tapi tubuh juga harus diberi makanan. Ya, minum vitamin, makan yang sehat, olahraga, istirahat dengan cukup. Nah, seimbang roh, jiwa dan tubuhnya itu. Itu untuk menjaga supaya ada protokol kesehatan yang baik. Untuk mengatasi COVID-19 ini perlu dididik betul rakyat Indonesia ini untuk sungguh-sungguh serius menjaga hidupnya, jaga kesehatannya, jaga supaya seimbang roh, jiwa dan tubuhnya itu. Ya. Baik, Pak Gondo, orang tua saya sudah berpisah, ya tanpa cerai. Saya tinggal dengan ayah. Sementara ibu saya kembali ke keluarga besarnya dan kembali memeluk agamanya yang lama. Saya setiap hari berdoa untuk orang tua saya supaya dipulihkan. Sudah lebih dari 7 tahun saya berdoa. Tapi sepertinya nggak ada tanda Tuhan jawab. Jujur, saya mulai capek mendoakan. Menurut Bapak, haruskah saya berhenti mendoakan? Saya berikan nasihat. Ya. Doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Ya. Tetapi jawabannya itu bisa ya segera. Gitu. Karena apa? Karena doanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena doanya itu memberikan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Karena doanya itu penuh dengan hormat pujian pada Tuhan. Ya. Tapi ada doa yang tunggu dulu. Ya. Ya. Belum waktunya itu terjadi. Ya. Tapi ada doa yang tidak dijawabkan oleh Tuhan karena apa? Karena doanya tidak berkenan bagi Tuhan. Gitu. Ya, doa yang dijawabnya tunggu dulu karena Tuhan itu selalu menjawab doa itu demi kebaikan, ya, demi untuk kemuliaan Tuhan, demi untuk kebaikan. Misalnya doa minta mobil, jerit-jerit betul minta mobil, tapi belum punya garasi, belum punya SIM, ya tunggu dulu toh. Ya sampai punya garasi, punya SIM, lah baru Tuhan beri mobil. Contohnya, ilustrasinya seperti itu. Jangan berhenti berdoa. Ada waktunya. Ya, doa yang berkenan itu dijawab oleh Tuhan itu ada waktunya. Tetaplah berdoa. Ya. Tapi doa orang benar itu besar kuasanya. Harus berlandaskan atas kebenaran firman Allah. Harus berlandaskan atas Roh Kudusnya yang mengajarkan firman itu kepada saudara. Amin. Tempat saya pernah berkata begini, kesalahan orang Kristen itu salah satunya adalah berdoa minta berkat kesehatan. Kesehatan itu diri sendiri.
Yang menjaganya bukan cuma doa saja. Pertanyaan saya sebenarnya dalam berdoa tentang kesehatan sebenarnya seperti apa? Apakah sebaiknya memang nggak perlu doain kesehatan? Makasih untuk penjelasannya, Pak. Yang tadi saya sudah jawab, ya, bahwa kesehatan itu adalah seimbang roh, jiwa, dan tubuhnya. Ya. Berdoa panjang lebar, ya, tetapi tidak jaga kesehatan, makannya ngawur, wah apa aja dimakan, ya sakit. Ya, meskipun baca firman, berdoa, ya, tapi wah jiwanya, rohnya ini marah-marah terus, teriak-teriak, jengkel, kecewa, kepahitan, kesedihan, ya enggak bisa, ya sakit, ya, tapi hidup yang seimbang. Dan berdoa minta perlindungan dari Tuhan, minta berkat kesehatan, itu benar, itu betul, itu tidak salah. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, saya ingin mengajari anak sendiri di rumah, tidak memasukkannya di sekolah formal lagi. Bagaimana pendapat Bapak tentang homeschooling, mengingat sekarang sekolah bisa ketularan virus? Homeschooling itu baik, ya, saya mendukung itu baik, ya. Tetapi sebetulnya, ya saudara, bahwa pengajaran, ya, mengajar dengan mendidik itu beda, ya, beda. Kalau mengajar itu, ya, menyampaikan teori-teori dan dibawa untuk menerapkan teori. Tetapi mendidik itu teladan. Tetapi mendidik itu perlu ketulusan hati. Mendidik itu artinya satu tekad untuk membawa anak atau murid itu menjadi orang yang cerdas betul-betul. Menjadi orang yang sangat berguna di tengah-tengah masyarakat. Ya, perlu komunikasi, ya, perlu membangun hubungan dengan yang lain dan lain sebagainya. Saya mendukung homeschooling, tidak apa-apa. Tetapi ada waktunya anak saudara itu juga diajak untuk berteman, bertemu dengan yang lain-lainnya itu. Ya, baik, terima kasih. Izin bertanya Pak Gondo, apa yang mendasari Bapak memilih terjun ke dunia pelayanan dan meninggalkan bisnis yang Bapak rintis sejak lama? Saya tidak meninggalkan bisnis. Tidak, ya. Karena saya punya prinsip di dalam pelayanan, saya tidak mau menerima. Berkat PK, persembahan kasih, saya tidak mau menerima. Memang ada yang memaksa saya untuk menerima dan diberi jumlahnya besar. Saya pulang ke kantor, saya serahkan kepada bagian keuangan, ya, untuk disimpan, dan saya akan memberikan perintah nanti diberikan pada siapa, dibagikan pada siapa. Ya, saya ada janji pada Tuhan. Saya masuk dalam panggilan pelayanan pedesaan itu, tetapi saya harus membiayai sendiri pelayanan pedesaan itu. Dan di situ saya merintis usaha sejak lama. Dan Tuhan berkati itu. Sampai sekarang tidak ada 1 sen pun yang saya pakai untuk keperluan pribadi dari uang yang Tuhan, yang Roh Kudus izinkan untuk saya menerimanya. Saya pakai untuk menunjang pelayanan-pelayanan yang ada. Amin. Pak, ada tidak ya tempat kerja yang ideal? Saya banyak mendengar orang yang mengeluh tentang tempat kerja mereka. Saya harus lulus jadi, saya baru lulus, jadi mereka takut untuk bekerja. Jadi merasa takut untuk bekerja. Kalau dari perusahaan yang Bapak pimpin, apa yang biasanya dilakukan agar pekerja merasa nyaman dan senang? Ya, dalam bekerja itu perlu adaptasi dengan yang lainnya, perlu mengenal satu dengan yang lainnya, perlu inventarisasi pekerjaan, perlu memiliki job description yang jelas, ya, apa tugas-tugasnya. Nah, di dalam masuk dalam pekerjaan, kumpul orang lain, kumpul dengan orang banyak, ya, orang tentu karakternya juga banyak. Ada si A yang begini, ada si B yang begitu, dan lain sebagainya, macam-macam. Namanya orang kumpul, orang banyak. Yang paling penting tetap saudara memberikan sikap hidup, sikap hati yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang paling penting, ya, kehidupan doa saudara. Ada Roh Kudus yang menuntun jalan-jalan hidup saudara ini. Ya, itu yang membuat saudara bisa berhasil.
Ya, tetapi tempat kerja yang ideal, wah, ya ada, ya. Tapi jangan memikirkan yang ideal dulu. Belajarlah untuk berhubungan dengan yang lainnya. Belajarlah untuk menangkap ada inovasi-inovasi apa, ada gagasan-gagasan apa. Secara tetap harus belajar di tempat kerja yang saudara lakukan ini. Baik, Pak Gondo, saya ingin menanyakan lagi tentang jawaban Bapak minggu lalu tentang pacaran selingkuh. Katanya kalau pacaran itu bebas milih, intinya seperti itu. Tapi bagaimana jika ada yang menduakan pacarnya, itu kan berarti tidak jujur dan tidak berkomitmen. Loh, namanya pacaran. Ya kalau pacaran masih boleh tahu melihat kiri kanan. Asal pada waktu pacaran jangan terburu menyatakan cinta. Ya masih boleh, ya nggak apa-apa. Namanya bukan selingkuh kalau baru pacaran. Tapi kalau sudah menyatakan cinta, sudah menyatakan janji untuk masuk di dalam pernikahan yang kudus, lalu dia masih noleh dengan yang lain, masih memilih yang lain, nah itu mengarah kepada perselingkuhan yang nantinya kalau sampai terjadi pernikahan dengan saudara, ya pasti ada kesempatan untuk selingkuh juga, ya. Oleh karena itu dalam pacaran ini ada pendekatan dua orang yang bidang apapun berbeda, latar belakang berbeda. Ada pendekatan-pendekatan untuk sama-sama ya bertekad, berjanji membangun kehidupan rumah tangga yang berkenan di hadirat Tuhan. Ya. Apa kegiatan yang membuat Pak Gondo bersemangat di usia senja? Ayah saya sebenarnya sama usianya dengan Bapak, tapi tidak begitu banyak beraktivitas. Ada rahasia tidak, Pak? Iya, iya. Saya rahasianya itu adalah kehidupan doa dan kehidupan di dalam pelayanan. Jadi saya bangun pagi itu saya mulai dengan doa sesi yang pertama. Ya, setelah selesai urusan toilet semuanya, saya mulai doa sesi yang kedua. Saya mulai sujud menyembah. Gitu. Saya bersukacita dalam kehidupan doa. Saya bersemangat masuk dalam kehidupan doa itu. Ya. Lalu saya bersukacita di tengah-tengah keluarga. Lalu mulai saya banyak beraktivitas. Ya, ya. Rahasianya cuma itu. Hidup berserah kepada Bapa Yesus Roh Kudus. Hidup yang selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dan saya banyak berkomunikasi, banyak membangun pertemanan dengan banyak hal ya. Dan saya terpanggil interdenominasi. Jadi saya tidak terdaftar di satu denominasi apapun, tapi saya berhubungan baik dengan semua denominasi yang ada ya. Baik, itu jawaban saya ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang anak indigo, orang yang bisa meramal? Kadang ramalan mereka benar juga. Apakah itu berarti mereka memang benar-benar tahu masa depan? Ya, saya tidak begitu paham masalah indigo. Ya. Tetapi yang saya tahu, ada anak-anak orang-orang tertentu itu yang sepertinya punya panca indera yang keenam, yang dia itu bisa tahu ke depan ini apa. Ya, menurut saya, tapi itu bukan dukun loh. Bukan ya. Ya, ada orang yang hidup doanya itu bagus, dia dapat hikmat khusus dari Tuhan. Dia dapat pewahyuan dari Tuhan. Nah, di situ dia bisa menyatakan itu, ya. Tapi bukan dalam hal meramal, ya. Nah, kalau ada orang yang bisa meramal, itu karena dia punya kepandaian, kelebihan, pandai, cerdas dalam melihat ke depan ini akan terjadi apa, ya. Nah, itu ada memang ya. Baik, terima kasih. Pak, di beberapa episode yang lalu Bapak pernah menyampaikan bahwa Bapak juga pernah mengalami saat yang berat dengan mengalami kegagalan dalam bisnis.
boleh bertanya Pak, berapa kali Bapak mengalami kegagalan dalam bisnis? Dan juga boleh tahu di bidang apa Pak, dan karena apa, supaya saya juga dapat belajar dari Bapak. Ya, saya pernah gagal dalam membangun percetakan di Jakarta. Saya pernah gagal membangun studio foto di Jakarta dengan alat untuk cetak foto, dengan ada alatnya, itu pernah gagal. Ya, saya pernah gagal membuat lembaga komputer, manajemen dan komputer di Jakarta, pernah mengalami kegagalan itu. Saya pernah mengalami kegagalan juga di dalam membangun sebuah hotel di Jogja. Ya setengah gagal lah itu. Ngalami beberapa kegagalan, tetapi saya tidak pernah kecewa dalam kegagalan. Tetapi saya tidak pernah putus asa di dalam kegagalan. Setiap terjadi kegagalan, saya menganggap itu adalah pembelajaran. Untuk selanjutnya, saya lebih berhati-hati. Untuk selanjutnya, saya lebih mengarah kepada riset yang dalam. Saya lebih mengarah kepada komunikasi, minta nasihat kepada orang-orang yang expert di bidang-bidang tertentu itu. Ya, saya anggap semua itu adalah pembelajaran buat saya. Ya, jadi kalau pada waktu saya mengalami kegagalan, saya diam. Sementara waktu saya diam, saya menganalisa salahnya apa, sebabnya apa, kegagalannya karena apa. Di situ saya memperbaikinya di kemudian hari. Ya, siang Pak Gondo, Pak, sebenarnya seberapa penting sih komunitas di dalam gereja bagi kehidupan pertumbuhan iman kita orang Kristen? Terbuka aja sih Pak, saya bergabung di sebuah gereja, tapi komunitas sel di sana justru membuat saya tidak nyaman, karena orang-orang di dalamnya malah sering membuli fisik teman lain. Saya ingin keluar dari komunitas itu, tapi saya takut juga kalau keluar malah menghambat pertumbuhan iman saya. Ya. Nah, benar ya bahwa pertumbuhan iman itu bisa diperoleh lewat komsel. Ya, tapi komsel yang baik, ya, komsel yang melakukan kebenaran firman itu dengan sesungguhnya, dengan baik, membahas bersama-sama, ya, untuk bertumbuh bersama-sama, ya, berbicara, berkomunikasi dengan baik, itu komsel yang baik. Tapi ada komsel juga yang kurang baik, ya. Nah, di situ saudara harus berbicara kepada pimpinan komsel itu, saudara harus berkomunikasi dengan baik. Ya. Saya punya komsel di penerbit Andi, ada 36 komsel kalau saya tidak salah. Nah, terjadi pertumbuhan rohani justru di komsel-komsel itu, karena semua itu diberi kesempatan untuk angkat bicara, membahas tema-tema yang baik. Ya. Nah, ya, saudara sebelum keluar ya saudara baiknya bicara, komunikasi lebih dulu. Amin. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak Gondo, bagaimana kita melihat masa lalu? Apakah kita boleh menyesalinya, dan apa yang perlu kita lakukan supaya masa lalu itu tidak menghantui kita saat ini? Ya namanya aja masa lalu, ya biarlah berlalu lah. Masa masa lalu mesti diingat-ingat terus ya. Tetapi masa lalu itu merupakan pembelajaran supaya berhati-hati di masa depan. Itu benar, itu baik ya. Masa lalu itu budaya yang lama ya, itu ditinggalkan. Sekarang masuk ke budaya yang baru dengan sikap hati yang baru ya, dengan sikap hidup yang baru, dengan tutur kata yang baru ya, dengan perilaku yang baru, dengan tatanan yang baru, dengan pemikiran yang baru. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai masa lalu yang negatif, jelek itu menghantui kita terus menerus. Itu akan mengganggu pertumbuhan rohani kita. Baik Pak, di beberapa statement Bapak menyatakan sangat concern dengan dunia pendidikan. Apakah Bapak juga menyarankan untuk kami generasi muda untuk fokus membuka bisnis di bidang yang sama? Ya. Nah, saudara harus berdoa betul-betul. Bidang apa yang harus ditekuni? Gitu. Bidang apa yang Tuhan bukakan untuk saudara masuk di situ? Gitu. Saudara, memang pertama kali saya dapat visi mengenai pendidikan. Ya,
Nah, di situ saya mulai terjun ke bidang pendidikan. Saya banyak membaca, ya. Kemudian saya mulai bekerja di bidang pendidikan. Waktu itu di Universitas Atmajaya, dan selanjutnya saya membangun lembaga manajemen dan komputer, ya. Sebab visi pendidikan itu penting, yaitu ikut mencerdaskan bangsa, ya. Di dalam misi pendidikan itu untuk membangun, ya, bangsa ini punya budaya yang baik lewat jalur pendidikan itu, ya. Nah, di situ saya tekuni terus itu, ya. Ya, kalau generasi muda mau fokus atau membuka bisnis di bidang yang sama, di bidang pendidikan, baik, ya. Karena bidang pendidikan itu adalah begini loh, saudara, bangsa yang besar karena punya budaya yang besar. Dan untuk membangun satu budaya yang besar, satu-satunya jalan yang paling penting itu adalah lewat jalur pendidikan, baik formal maupun informal. Karena jalur pendidikan ini yang akan mencerdaskan bangsa ini. Itu. Baik, pertanyaan berikutnya. Shalom Pak, saya penasaran kenapa Bapak memilih terjun ke bisnis buku, padahal minat baca di Indonesia kurang bagus. Ya betul, minat baca di Indonesia ini kurang bagus. Tapi kan saya harus bertanggung jawab untuk membangun. Banyak cara, banyak jalan yang saya lakukan untuk meningkatkan minat baca ini. Dengan berbagai macam cara itu. Dan itu saya lakukan. Ada harga yang saya bayar di dalam membangun minat baca ini. Memang cukup berat, ya. Tetapi saya masuk ke pendidikan, masuk ke bisnis buku ini karena panggilan. Karena visi yang Tuhan berikan kepada saya. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Halo Pak Gondo, gimana kabarnya Pak? Pak, saya ingin bertanya mengenai pengelolaan dana untuk usaha dan keperluan sehari-hari. Menurut pengalaman Bapak, gimana pengelolaan dana yang kita punya supaya tidak tercampur aduk antara dana untuk usaha dengan dana keperluan harian? Saya pengusaha mikro yang sering merintis usaha, tapi masih kesulitan mengelola dana biar enggak tercampur aduk. Makasih Pak. Saya memang memberi nasihat, harus punya budget. Mana yang untuk keperluan keluarga sehari-hari, hidup sehari-hari, mana yang untuk pengembangan bisnis atau untuk bisnis selanjutnya. Ya, saya menganjurkan itu memang harus dipisahkan, ya. Memang kadang-kadang saya terpaksa ngambil, ya, dana yang diperlukan untuk keperluan sehari-hari, tetapi beberapa hari kemudian saya tutup kembali karena keperluan sehari-hari ini kan perlu, ya. Tetapi ada waktunya saya menghemat betul untuk keperluan sehari-hari ini supaya saya bisa mengembangkan bisnis saya. Ya, untuk pemula saya anjurkan untuk belajar membuat budget yang baik dan berhematlah lebih dulu. Itu penting sekali. Baik. Waktunya sudah habis. Kalau masih ada pertanyaan, bisa dilanjutkan yang akan datang. Dan saya berdoa, ya, minta Roh Kudus memberikan pencerahan lebih dalam lagi, supaya apa yang saya sampaikan, jawaban-jawaban kepada semua pertanyaan itu berkenan kepada saudara semuanya. Amin.